Yang online sudah bisa lihat slide saya, PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Aman ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Untuk memulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan ya pembahasan soal mata kuliah dari pangan dan gizi ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk segera presensi di Instiper Classroom ya. Untuk yang dari Unhair bisa masuk memakai username dan password NIM atau nomor mahasiswa masing-masing ya. Sudah dibuatkan akunnya semua, insya Allah. Nanti kalau misalkan ada yang belum, nanti bisa menghubungi melalui grup ya. Eh, untuk yang di Instiper, siapa kemarin yang akunnya nggak bisa dibuka? Anton ya? Eh, ya, Anton ada tidak di sini? Online ada nggak? Nggak ada ya. Ya, baik. Hari ini kita akan bahas soal jenis dan fungsi vitamin ya bagi kesehatan. Jadi nanti ya ini sekedar submaterinya saja secara umum. Nanti kan ada beberapa vitamin yang dikategorikan berdasarkan kelarutannya ya. Ada yang larut lemak, ada yang larut air, ya kan. Kemudian nanti contoh bahan makanan yang mengandung vitamin itu apa. Dan kemudian nanti karena hubungannya dengan makanan tentu saja bagaimana vitamin tersebut dapat hilang selama proses pengolahan dan penyimpanan. Lalu gimana cara kita untuk mengganti vitamin yang hilang tersebut? Nah, mulai dari definisi dulu ya. Definisinya di sini adalah senyawa organik yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi vitamin ini harus diperoleh dari makanan ya, dari luar. Tubuh itu nggak bisa untuk memproduksi vitamin. Beda halnya dengan asam amino ya, atau pembentuk protein. Asam amino ada yang bisa diproduksi oleh tubuh yang disebut sebagai asam amino non esensial. Kemudian vitamin ini punya fungsi yang bervariasi ya. Yang kita tahu untuk metabolisme itu vitamin B pasti untuk pembentukan energi vitamin B. Makanya kalau Anda sakit itu multivitaminnya salah satunya adalah vitamin B kompleks ya. Nah, supaya mempercepat penyembuhan, menghasilkan energi lebih cepat. Kemudian ada lagi yang sebagai antioksidan, contohnya apa? Vitamin C, ya, vitamin A. Kemudian ada lagi yang hubungannya dengan kekebalan tubuh, dengan pertumbuhan tulang, yaitu adalah vitamin D, ya kan? Terus ada lagi vitamin E ya untuk kesehatan kulit. Kemudian ada lagi vitamin K ya, yang ini berfungsi pada saluran pencernaan kita, vitamin K. Kemudian nanti di dalam makanan atau bahan makanan atau produk makanan itu wujudnya bisa dalam bentuk sudah vitamin maupun prekursornya yaitu provitamin. Contoh vitamin D ya kan, itu kalau dalam makanan itu bentuknya adalah provitamin. Provitamin D dalam daging ya, itu provitamin D. Nah, cara mengubahnya gimana supaya dapat vitamin D? Maka harus dikombinasikan dengan berjemur di bawah sinar matahari supaya provitaminnya berubah menjadi vitamin. Nah, di dalam makanan ini bisa muncul secara alami. Maksudnya di bahan tersebut memang sudah ada, ya kan? Di bahan tersebut contoh apa yang paling terkenal? Vitamin A asalnya kalau kalian zaman sekolah dulu sumber vitamin A apa? Wortel misalkan. Kalau vitamin C apa? Jeruk ya. Padahal sebenarnya ada yang lebih tinggi vitamin C-nya daripada jeruk. Contoh jambu biji ya, jambu merah itu lebih tinggi.
Kemudian ada yang sengaja ditambahkan ya, sengaja ditambahkan ini maksudnya adalah fortifikasi. Nah, di tepung-tepungan ya, itu kalau kalian lihat ada vitamin B sebagai fortifikasinya, sengaja ditambahkan vitamin B. Sebelumnya nggak ada di dalam tepung-tepungan itu vitamin B ya, ditambahkanlah vitamin B. Ini sengaja ya, sengaja ditambahkan. Nah, ini tadi ya, ada vitamin larut lemak dan larut air. Nah, larut lemak ini artinya apa? Berarti dia bisa larut pada nonpolar ya kan, yang sifatnya nonpolar. Contohnya ada vitamin A, D, vitamin E, dan vitamin K ya. Vitamin A ini larut pada lemak. Ini kalau pada minyak sawit ya, minyak sawit, minyak goreng itu ada vitamin A-nya di situ. Kemudian vitamin E-nya juga ada di situ, tapi dia hilang selama proses pengolahan. Minyak ikan ya, kemudian nanti kalau di vitamin D ini adalah daging-dagingan. Daging-dagingan tentu saja dia di situ mengandung lemak ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa macam ya. Vitamin A ini ada yang retinol, ester retinol, kemudian ada lagi beta karoten, ada alfa karoten ya. Kemudian kalau vitamin D ini ada ergokalsiferol, ada dehidrokolesterol, kolikolaferol ya. Kemudian vitamin E itu ada tokoferol, tokotrienol ya. Vitamin K pun ada K1, ada K2 ya. Nah, kalau yang vitamin larut air ini yang polar ya. Jadi dia larut pada senyawa-senyawa yang polar. Contohnya adalah air. Ya, mudahnya seperti itu. Vitamin C, kemudian vitamin B, B kompleks ya. Ada B1, B2, B1 itu tiamin ya, B2 itu riboflavin, B3 itu niacin, B4 kolin, B5 asam pantotenat, B6 piridoksin, B12 cyanokobalamin, B9 asam folat, dan B7 biotin. Nah, ini kalau dulu belajar biokimia ya, ini metabolisme ada vitamin B ini semua dipakai. Nah, ini vitamin A. Nah, yang paling terkenal adalah fungsinya untuk memperbaiki penglihatan ya. Padahal sebenarnya dia fungsi yang lain yang utama adalah sebagai antioksidan ya. Kemudian sebagai pertumbuhan dan perbaikan jaringan dan juga sintesis atau pembentukan hormon. Nah, sumbernya ini bisa dalam beberapa bentuk nih. Kalau dia dari sumber nabati atau tanaman itu beta karoten. Tapi kalau sumbernya hewani itu retinol ya. Silahkan masuk ya. Kemudian kalau beta karoten kita bisa lihat di sini sumbernya tanaman semua, ada wortel, ada ubi jalar ya, ubi jalar kuning, ubi jalar oranye ya, ubi ubi apa itu yang dari Jawa Barat, ubi cilembu ya. Itu adalah sumber dari vitamin A. Sumber dari vitamin A. Sumber dari vitamin A salah satunya adalah dari beta karoten. Ada juga nanti labu labu kuning ya. Ciri khasnya sih sebenarnya yang berwarna ya, yang berwarna kuning, oranye itu mengandung beta karoten. Kemudian retinol, retinol ini ada di kuning telur ya. Kalau kalian makan telur, kuning telurnya itu mengandung retinol atau vitamin A. Kemudian ada di hati, kemudian ada nah kalau di produk ini ya, produk seperti margarin, keju, mentega ya. Ini biasanya kalau yang 3 produk ini sih ditambahkan ya. Jadi dia itu tidak alami berasal dari situ, tapi dia ditambahkan secara secara sengaja tadi ya, ditambahkan secara sengaja. Nah, ini kalau pengolahan minyak sawit ya, atau pengolahan CPO menjadi minyak goreng terutama, itu dia hilang selama proses pemucatan atau bleaching. Jadi kan CPO kan warnanya merah, ini ya, pekat seperti itu justru malah sebenarnya dia mengandung banyak sekali vitamin A atau beta karoten ini.
Tapi karena penampakannya tidak bagus dan nanti dipakai untuk menggoreng dia jadi jelek, mudah sekali tengik ya, sehingga dihilangkan itu warna merahnya melalui proses bleaching ini, pemucatan. Karena hilang otomatis ya potensi beta karotennya turun, ya. Nah, bleaching itu apa? Bleaching adalah proses pemucatan warna dan penghilangan getah, logam, ya. Nah, ini supaya minyak tidak mudah tengik, ya. Nah, kalau yang ini, kalian tahu minyak sawit merah ya, RPO ya, itu dia ini tidak di bleaching. Ya. Ini bagusnya, ini kalau di aplikasi diminum secara langsung sudah biasa mereka dari minyak sawit merah, ini diminum secara langsung. Jadi dia dari CPO melalui proses degamming, netralisasi, tapi dia tidak melalui proses bleaching atau pemucatan. Nah, tapi ini nggak bisa untuk menggoreng ya RPO ya. Ya kalaupun bisa pun nanti ya sekali saja ya. Jadi dia digunakan untuk sekali proses, kemudian tidak digunakan kembali. Nah, sehingga kalau di minyak goreng itu ditambahkan lagi secara sengaja ya, atau disebut sebagai fortifikasi. Nah, ini ditambahkan untuk memperbaiki status gizi vitamin A pada masyarakat. Sebanyak 40 international unit ya. Jadi yang ditambahkan sudah banyak 40 international unit. Dengan standar amannya itu 20 sampai 25 international unit. Nah, pertanyaannya, apakah vitamin A-nya tidak hilang ketika digunakan untuk menggoreng? Coba kira-kira gimana? Hilang atau enggak ketika digunakan untuk menggoreng? Ada yang mau berpendapat? Online maupun yang di sini silahkan. Yang online silahkan boleh. Yang di sini. Hilang? Hilang atau enggak kira-kira? Fitria usia. Fitria usia ada. Fitria usia. Nggak dengar. Gimana? Hilang atau enggak kira-kira? Tidak. Ada yang berpendapat tidak hilang. Kenapa? Ada yang berpendapat tidak hilang. Kenapa? Oke, bagus ya. Mungkin hanya berkurang sedikit. Ya, jadi jawabannya tepat ya. Jadi dia tidak hilang semuanya, tetapi dia berkurang. Kenapa? Karena menggunakan panas ya kan? Karena menggunakan panas. Oleh karena itu dia ditambahkannya lebih dari standar amannya. 20 ditambahkan 2 kali lipatnya ya 40. Sehingga nanti ketika hilang masih ada cadangannya yang tersisa ya. Tetap memenuhi. Nah, ini ya contoh nih kalau digunakan minyak yang mengandung vitamin A untuk menggoreng beberapa produk ya. Di sini ada mulai dari roti lasuna, roti kambua, ada jalangkote, kemudian ada ikan kembung ya. Ini kalau kita lihat retensi vitamin A-nya pada penggorengan yang pertama itu 59%. Artinya dari misalkan katakanlah tadi yang ditambahkan 40 ya, 40 international unit. Berarti yang tersisa ada 89%-nya dari 40 itu. Jadi sekitar ya 30-35 lah IU yang tersisa di dalamnya. Nah, kemudian kalau digunakan lagi untuk menggoreng kedua kali dia jadi dia tinggal 73%. Kalau digunakan lagi untuk menggoreng yang ketiga kali dia tinggal 63%. Nah, roti kambua juga seperti itu ya. Kemudian jalangkote juga seperti itu. Ikan kembung ini justru menarik ini dia ketika digunakan menggunakan pertama kali dia retensi vitamin A-nya masih lebih tinggi ya 94% dibandingkan dengan yang lain. Begitu pula ketika digunakan menggoreng 2 kali dan 3 kali. Jadi itu ya nggak hilang semuanya, tapi dia hanya berkurang. Kalau 60% dari 40 berapa ya? 24 ya.
Ya, dia masih masuk sih, tidak masalah. Nah, ini contoh nih kalau di apa namanya, di dalam suatu produk makanan ya. Ini adalah biskuit ya. Ini di dalam biskuit ini kita lihat di situ juga dilakukan penambahan. Sorry, ini pointernya ada nggak? Nah, nah di sini kita lihat dia juga dilakukan penambahan vitamin A ya di sini. Nah, kita lihat dia di sini sudah bisa memenuhi 30% angka kecukupan gizi ya dengan mengkonsumsi biskuit sebanyak 2 keping ya. Terus ada lagi penambahan vitamin B kompleks yang lain dan juga vitamin D. Nah, ini kalau produk minyak goreng ini difortifikasinya 2 ya. Kalau di sini Sofia ini mereknya, dia pakai vitamin A dan juga vitamin D di fortifikasinya. Jadi ada 2. Nanti kalian bisa lihat di beberapa produk minyak goreng dia difortifikasi atau ditambahkan vitamin apa saja. Nah, ini kemudian kita bahas soal vitamin D ya. Nah, kalau vitamin D ini adalah hormon steroid ya, yang berfungsi untuk mengatur ekspresi gen ketika berinteraksi dengan reseptor intraseluler. Jadi ini vitamin D ini fungsinya lebih ke sel ya. Jadi dia lebih ke dalam sel. Bentuknya adalah D3 yaitu kalsitriol yang mengatur kadar kalsium di dalam sel. Nah, ini ya. Sehingga dia bisa membantu membentuk tulang karena dia mengatur kadar kalsium dalam sel. Dan homeostatis fosfor. Fosfor juga diperlukan untuk pertumbuhan. Nah, cara untuk memperoleh kalsitriol atau D3 ini ialah dengan mengkonversi vitamin D seperti 7-dehidrokolesterol dengan radiasi sinar UV atau sinar matahari. Jadi fungsi sinar matahari itu adalah diambil sinar UV-nya. Ya, diambil sinar UV-nya untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Ya. Nah, selain itu, vitamin D, selain D3 tadi juga bisa diperoleh dari D2, yaitu ergokalsiferol. Nah, kalau ergokalsiferol ini ada di tanaman ya, yang disebut ergosterol. Tetap saja ya, untuk mengubahnya perlu sinar matahari. Jadi tetap perlu berjemur. Kemudian sumber-sumbernya ada ikan, telur, hati, daging ya. Ini terutama vitamin D ini sumbernya ada di hewani ya. Nah, apabila kekurangan maka akan terjadi yang disebut sebagai riketsia dan juga nanti tulang yang rapuh ya. Nah, apabila konsumsi telurnya setiap hari cukup, kemudian konsumsi daging ya, itu harus dikombinasikan dengan terpapar dengan sinar matahari yang cukup ya, supaya aman untuk kebutuhan vitamin D-nya sehari-hari. Nah, kemudian ada lagi vitamin E. Ini yang masih yang larut lemak ya yang kita bahas ya. Nah, vitamin E ini punya sifat sebagai antioksidan ya, sehingga dia nanti mudah teroksidasi ketika ada suhu tinggi, sinar UV, lemak tengik dan logam. Nah, ini ada 2 yaitu tokoferol dan tokotrienol. Ada alfa, beta, delta, gamma, tokoferol, kemudian ada alfa, beta, delta, dan gamma tokotrienol. Nah, ini secara alami sih ada juga nih di apa namanya di CPO ya. Tetapi tadi karena ada proses bleaching dia jadi hilang. Makanya itu dia ditambahkan secara fortifikasi tadi vitamin E selain vitamin A. Ini bentuknya ada alfa tokoferol, ada beta tokoferol ya. Alfa beta di sini kita lihat perbedaannya ya. Di sini ada rantai sampingnya, di sini tidak ada. Kemudian gamma ya, gamma di sini dia perbedaannya adalah pada posisi ini ya, di posisi ini ya dia di posisi ini tidak ada rantai sampingnya.
Ya, kemudian delta ya. Delta di sini juga tidak ada dan di sini juga tidak ada rantai sampingnya. Nah, sumber-sumbernya yang penting ya. Vitamin E ini tadi di minyak goreng secara fortifikasi tentu saja, ada di gandum, ada di tentunya gandum yang utuh ya. Artinya gandum utuh itu apa? Kan kita kalau memperoleh gandum kan sama kayak beras ya, dibuka sehingga diperoleh isinya atau bungkusnya atau brand atau ini ya, gabahnya itu nggak dipakai ya kan. Nah, ini kalau gandum utuh ini sama kayak beras pecah kulit gandum, apa namanya, gabahnya itu dipakai, digiling sekalian. Terus kemudian kuning telur, mayones, margarin, kacang-kacangan ya. Fungsinya apa ini? Yang pertama melindungi sel darah merah. Kemudian sebagai antioksidan. Kemudian menstabilkan membran sel. Nah, fortifikasi ini bisa dilakukan pada minyak goreng dan turunannya. Turunannya itu apa? Ya ini produk seperti margarin, kemudian produk kacang-kacangan yang digoreng ya. Nah, cek produk pangan yang dilabel ingredient bisa ditemukan antioksidan tokoferol. Nah, biasanya sudah dicantumkan ya. Selain untuk memenuhi zat gizi, juga digunakan untuk melindungi produk tersebut dari kerusakan akibat oksidasi ya. Nah, kalau ini suplemen ya, dia ini bukan termasuk makanan, tapi dia adalah suplemen. Jadi kita harus bisa membedakan antara suplemen dengan makanan ya. Kalau ini adalah suplemen, jadi dia memang sengaja di apa namanya dibuat untuk dikonsumsi secara langsung. Nah, ini kalau yang di fortifikasi ya, ini adalah minyak samin ya. Minyak samin. Ini difortifikasi vitamin E. Ini kita melihat dia mengandung vitamin E yang dapat memenuhi 10% angka kecukupan gizi dalam 1 sendok makan minyak samin yang digunakan. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di dalam keterangan produknya ya, ada komposisi di sini. Yaitu dia mengandung antioksidan, DL, dextrolevo ya, alfa tocoferol. Nah, ini contoh minuman ya. Di sini dia juga ditambahkan apa namanya alfa tocoferol di sini kalau Anda bisa lihat di sini kecil. Alfa tocoferol, DL alfa tocoferol. Ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk vitamin larut lemak adalah vitamin K ya. Di sini ada K1, ada K2, ada K3. K1, nah ini rumusnya tidak perlu dihafal ya. Yang penting sekedar tahu bahwa vitamin K itu ada 3 jenis, ada K1, ada K2, dan K3. Nah, ini sumbernya beda-beda ya. Kalau K1 ini filoquinone, ini sumbernya di sayuran hijau. Kalau K2 ini sumbernya tadi di bakteri ya, di bakteri yang ada di dalam usus halus. Kemudian kalau K3 atau menadion itu adalah buatan ya atau disintesis. Fungsinya apa? Fungsinya dia ketika tubuh kita luka, dia cepat membentuk pembekuan darah. Sehingga ketika luka, maka segera membentuk protrombin yang membuat luka itu menjadi cepat kering. Ya, itu karena peran dari vitamin K ini. Nah, ini beda dengan yang lain ya. Dia sifatnya ini tahan panas ya. Jadi dia ketika digunakan panas dia tidak rusak, tapi dia tidak tahan terhadap asam, basa, dan radiasi.
Jadi dia bisa rusak karena keberadaan asam, basa, dan juga dari radiasi. Oke, kemudian ada vitamin yang sifatnya ini larut air ya atau polar ya. Di sini ada contohnya vitamin C, yaitu asam ascorbat. Kemudian B kompleks tadi ya, B1 itu tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin ya, B4 kolin, B5 asam pantotenat, B6 piridoksin, B12 cyanokobalamin, B9 asam folat, dan B7 biotin. Nah, ini kalau asam folat ini biasa di ini ya untuk perkembangan janin ya, untuk ibu hamil biasanya ini ada suplemennya untuk B9 ini. Nah, ini kita mulai dari yang vitamin C ya, yaitu asam ascorbat. Nah, di sini fungsinya adalah sebagai antioksidan yang pertama. Kemudian sebagai sintesis kolagen. Kolagen ini untuk membentuk kulit ya. Kemudian merawat tulang dan gigi dan membantu penyerapan zat besi. Sumbernya kita bisa lihat di sini bahwa di dalam cabai itu termasuk salah satu sumber yang tinggi ya untuk asam ascorbat ini. Jadi kalau kalian mengkonsumsi sambal, juga makan pakai sambal itu sebenarnya sekalian juga dapat manfaat, yaitu dapat vitamin C ya. Kemudian ada di tomat, jeruk ya, mangga, pepaya, jambu biji ya. Dan sayuran yang berwarna hijau tetapi yang hijaunya gelap. Nah, ini yang punya sifat sebagai vitamin tidak semua ya, yakni hanya yang bentuk levo. Sedangkan kalau bentuknya dextro itu hanya punya 10% aktivitas dari bentuk L. Nah, sifatnya ini mudah sekali teroksidasi ya oleh cahaya matahari, panas, enzim, dan logam. Sehingga kalau ada sinar matahari harus dihindarkan. Jadi biasanya produk yang mengandung atau minuman yang pakai vitamin C itu ditambahkan dalam jumlah yang banyak sekali. Contohnya apa? UC ya. UC 1000 kan banyak sekali yang ditambahkan. Karena untuk mencegah ini, kalau dia terpapar sinar matahari, dia pasti berkurang jumlahnya. Sehingga yang tersisa di situ nanti diharapkan masih ada selama dia produknya terpapar atau kena sinar matahari. Nah, vitamin C yang ditambahkan atau sebagai suplemen ini biasanya dia dibentuk oleh bakteri ya, melalui bahan baku gula alkohol atau sorbitol dengan bahan baku pati ubi kayu biasanya. Nah, ini contohnya yang levo seperti ini ya, strukturnya. Nah, ini kalau membuat atau mensintesis vitamin C dari sorbitol seperti ini ya. Jadi membutuhkan bakteri, yaitu Acetobacter, Erwinia, Gluconobacter ya. Yang mana nanti diubah dari sorbitol tadi, gula alkohol dari pati tadi ya, untuk menjadi asam 2-ketoglukonat. Kemudian nanti diubah menjadi bentuk garam natrium dan diberi asam sehingga berubah menjadi asam L-ascorbat. Nah, kenapa pakai bakteri ini? Karena bakteri ini ada enzim reduktase 25 DKG ya. Sehingga dia bisa merubah ini tadi sorbitol jadi asam 2-ketoglukonat. Nah, ini kalau mau bentuk dari gambarnya seperti ini ya, dari pati glukosa ya. Kemudian jadi sorbitol. Kemudian sorbitol ini jadi L-sorbosa, kemudian jadi asam 2-keto-L-glulomat, 2-keto-L-glulomat sampai nanti dia jadi asam L-ascorbat. Nah, ini yang terkenal ya, minuman ini vitamin C dengan 1000 mg ya. Jadi ini banyak sekali ya, 1000 mg vitamin C. Padahal kebutuhan kita ya untuk vitamin C itu sebenarnya hanya seperti ini. Per orang per hari ya. Itu hanya ya 40 sampai 90 lah ya kalau buat range atau kisaran paling tinggi itu hanya 90 mg per orang per hari.
Nah, nanti kalau kebanyakan gimana? Kebanyakan itu nanti kalau minum vitamin C kebanyakan nanti akan dibuang melalui urin. Nah, biasanya kalau eh, kebanyakan kalian minum vitamin pagi harinya nanti eh, urinnya itu akan berwarna lebih kuning ya. Urinnya akan berwarna lebih kuning. Itu artinya kebanyakan makan vitamin, kebanyakan asupan vitamin. Jadi ketika kalian nggak sakit, sebenarnya nggak dibutuhkan ya minuman-minuman seperti ini. Kecuali kalau sakit yang membutuhkan antioksidan tadi, ya kan, maka ini boleh dikonsumsi. Tetapi kalau tidak sakit, ya kebutuhannya hanya segini saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Nah, kenapa kok ini diizinkan ya? Produk ini kok masih diizinkan untuk beredar? Karena di peraturan yang lain ini peraturan BPOM tentang ketentuan pokok pengawasan suplemen makanan itu maksimum penambahannya adalah untuk vitamin C 1000 mg. Jadi dia karena masih memenuhi peraturan ini maka dia masih beredar, masih dibolehkan karena memang berdasarkan peraturan BPOM dia diperbolehkan untuk menambahkan sampai 1000. Nah, pengaruh pengolahannya terhadap vitamin C sekarang. Yang pertama, vitamin C ini mudah larut air. Kemudian ketika permukaan bahannya terpotong, luka atau memar, vitamin C itu bisa hilang karena teroksidasi ya. Kan antioksidan ya, jadi dia mudah teroksidasi. Kemudian untuk mencegahnya gimana? Maka ini bisa di blensing ya, sehingga misalkan buah-buahan yang sudah terpotong tersebut dicelupkan pada air panas bersuhu di atas 65 derajat Celcius selama 5 sampai 10 menit sudah aman, sudah hilang. Kemudian bisa terjadi reaksi pencoklatan non-enzimatis karena teroksidasi akibat panas dan dipicu keberadaan gula reduksi. Kemudian kalau ditambahkan garam sulfit ya, ini bisa mengurangi kehilangan asam askorbat. Jadi dia bisa membantu untuk mempertahankan ya vitamin C. Nah, ada yang disebut sebagai restorasi. Restorasi ini apa? Jadi kalau sebenarnya di dalam sari buah atau produk minuman itu asalnya buahnya itu mengandung vitamin C tapi dia hilang selama proses pengolahan, itu bisa ditambahkan ulang ya. Itu disebut sebagai restorasi. Jadi mengganti vitamin C yang hilang akibat pengolahan. Misal jus buah ya kan tadi pengolahannya pasti membutuhkan panas ya kan jus buah. Nah, sehingga harus bisa ditambahkan secara fortifikasi ya, secara restorasi disebutnya, 8 sampai 15 mg. Nah, ini contoh ya, contoh akibat pengaruh pengolahan penelitiannya. Jadi ini adalah ketahanan asam askorbat pada beberapa jenis fish atau kacang polong ya, yang diproses, yang diolah. Ini contoh 100% ketika segar. Di blensing dia tinggal 75%. Kemudian dari fresh digunakan untuk memasak tinggal 44% vitamin C-nya. Dari blensing di freezing dibekukan tidak ada perubahan, setelah di thawing berubah turun sedikit dan kemudian digunakan untuk memasak tinggal 39%. Dari blensing dia dikalengkan itu tinggal 63%. Kemudian diproses pemanasan dia tinggal 36%. Kalau dia dikeringkan cepat sekali turunnya ya, tinggal 45% dan juga tinggal 25% setelah digunakan untuk memasak. Tapi kalau kita pengeringannya pakai pengeringan beku, ya pengeringan beku ini tidak menggunakan suhu tinggi, tetapi dia menggunakan suhu yang sangat-sangat dingin ya, dan juga dia menghilangkan uap airnya pakai proses sublimasi ya dari kondisi padat langsung jadi gas. Nah, ini hanya hilang sebanyak 70%. Setelah dimasak dia tetap saja tinggal 35% ya, jadi turun cukup jauh. Nah, vitamin C ini selain pada zat gizi itu juga bisa digunakan pada produk pangan yaitu sebagai antioksidan,
sebagai penstabil, untuk memperbaiki kualitas pemanggangan roti, dan juga curing ya, atau mempertahankan warna merah pada daging merah. Oke, kemudian ada vitamin B1 ya. Ini vitamin larut air ini banyak ya, karena B sendiri itu ada banyak sekali. Yang pertama ini ada B1 atau tiamin ya. Ini punya bentuk aktif yaitu tiamin pirofosfat, yaitu dia fungsinya adalah untuk mengubah atau membantu ya proses pada siklus Krebs. Kalau kalian ingat siklus Krebs untuk mengubah apa namanya asam pirufat menjadi asetil-CoA, kemudian nanti jadi energi kan waktu bahas glukosa dulu. Nah, ini berguna vitamin B1 tiamin ini. Nah, ini ya, dulu waktu biokimia, pirufat jadi asetil-CoA. Di sini ada TPP atau tiamin pirofosfat. Selain ada B1, ternyata di sini juga ada B2 ya, yakni yang membentuk flavin adenina dinukleotida, yaitu riboflavin. Terus ada lagi vitamin B5, ya, asam pantotenat yang membentuk koenzim A. Ada lagi vitamin B3 ya, niacin yang membentuk NAD+. Ini semua adalah digunakan untuk membantu proses ini pengubahan pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, sumbernya ada daging merah, ada daging unggas, ada hati, ada ikan, ada gandum utuh ya. Kemudian ada serealia, ada oats ya. Nah, defisiensinya mengakibatkan apa? Mengakibatkan penyakit yang disebut sebagai beri-beri. Kemudian ada lemah otot ya. Kenapa? Karena ini enggak terjadi nih. Jadi enggak terbentuk energi ya kan. Sedangkan ATP atau energi ini diperlukan untuk fungsi aktivitas sel-sel di dalam tubuh kita, termasuk sel otot. Nah, kemudian yang kedua adalah vitamin B2 ya, atau riboflavin di sini. Tadi ya, di sini sudah muncul ya, riboflavin ya. Nah, FAD ini dia asalnya adalah dari riboflavin. Nah, ini FAD ya, ada adenin, ada riboflavin yang warna oranye ini, coklat ini ya. Kemudian ada lagi FMN ya, atau flavin mononukleotida. Kemudian ada B3 atau niacin. Nah, ini diperlukan dalam pembentukan NAD+ ya, yang ini tadi. Yang ini ya, NAD+. Ini juga membentuk energi. Niacin ini dibutuhkan. Dia sifatnya tahan terhadap asam, basa, panas, oksidasi ya, memiliki prekursor berubah vitamin asam amino triptofan. Nah, ini uniknya ya. Jadi ini kalau yang lain itu langsung bisa harus dikonsumsi ya. Nah, ini kalau niacin ini asal kita mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino triptofan, maka tubuh bisa membentuk niacin atau vitamin B3. Nah, untuk konversinya dia membutuhkan vitamin B yang lain yaitu B6. Ini NAD+ ya. Nah, koenzim yang ditemukan di semua sel hidup, dia mengandung 2 nukleotida yang dihubungkan oleh 1 gugus fosfat. 2 gugus fosfat. Nah, nanti dalam metabolisme ini fungsinya adalah membawa elektron dan menyerahkan elektron. Ya, sehingga dia nanti bisa menghasilkan energi ya di sini. Itu adalah niacin. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak dari penjelasan ini?
fokus kerja. Oke, kita lanjut ya soal asam pantotenat, yaitu vitamin B5. Nah, di sini dia dibentuk dari beta alanin ya, beta alanin dan asam pantoat untuk jadi B5 atau pantotenat ini. Fungsinya dia ini untuk membantu sintesis koenzim A ini tadi ya. Nah, ini koenzim A ada asam pantotenat. Sumbernya di setiap bahan pangan itu hampir selalu ada vitamin B5 ini, jadi tidak perlu masalah ya. Nah, ini koenzim A itu yang warna pink ini kotaknya. Ini adalah asam pantotenat. Jadi dia adalah bagian yang tidak terpisahkan ya dari koenzim A. Kemudian ada B6 atau piridoksin. Nah, di sini dia punya bentuk aktif yaitu piridoksal fosfat. Nah, untuk dikonversi dari piridoksal, piridoksamin, piridoksin jadi piridoksal fosfat ini butuh energi yaitu ATP dan juga enzim yaitu yang disebut sebagai piridoksal kinase. Fungsinya apa sih vitamin ini, piridoksin ini, yaitu sebagai kofaktor ya, dari enzim reaksi transaminase, yaitu reaksi sintesis antara katabolis dan katabolisme asam amino. Jadi untuk pembentukan asam amino membutuhkan ini, vitamin B6. Contoh tadi ya, mana tadi ya, yang membutuhkan B6. Nah ini ya, niasin, ya kan? Untuk memenuhinya butuh triptofan. Untuk membentuk triptofan butuh B6. Ya, jadi triptofan kan asam amino. Nah, sumbernya sekarang itu ada daging merah, ada daging unggas, dan juga dari sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Nah, vitamin B6 ini bentuknya ada piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Kemudian untuk bentuk aktifnya ini, piridoksal fosfat. Ya. Nah, kemudian ada B9 atau asam folat. Nah, di sini molekulnya terkonjugasi yang terdiri dari struktur pteridine ring ya. Jadi dia yang diikatkan pada para aminobenzoat aksid dan juga asam glutamat. Jadi di sini ada pteridina yang ini, asam p-aminobenzoat dan juga ada asam glutamat yang merupakan asam amino ya. Nah, sumbernya dari mana? Yaitu hati, kacang-kacangan, buah melon ya, kemudian makanan yang difortifikasi kayak roti, susu ya. Jadi dia diperkaya oleh asam folat ya. Sayuran daun yang berwarna hijau. Perannya apa? Yaitu untuk membentuk sel darah merah. Kemudian metabolisme protein dan pembentukan sel-sel baru. Nah, ini untuk ibu hamil dan menyusui penting untuk membentuk jaringan atau sel-sel pembentuk jaringan otak ya pada janin, tulang belakang dan organ-organ yang lain. Maka kebutuhan asam folatnya bisa
ditambah dengan melalui konsumsi susu yang diperkaya asam folat. Nah, ini contohnya ya. Ada asam folat, zat besi ya. Nah, kemudian B12 atau kobalamin ya. Dia di sini ada kobaltnya, kobalt apa namanya? Mineral ya. Ada mineral kobaltnya di sini. Dalam bentuk ion ya, ion kobalt. Nah, dia ini disintesis pada hati hewan oleh aktivitas mikroorganisme atau mikroba. Sumbernya ada daging, ikan, susu, telur ya, kemudian sereal yang difortifikasi. Nah, perannya apa? Kalau kobalamin ini untuk membentuk sel darah, kemudian sintesis material genetik, dan juga untuk merawat sel saraf. Ya. Ini peranan dari B12 atau kobalamin. Kemudian vitamin B7, biotin, ini adalah fungsinya untuk kofaktor reaksi karboksilasi, kemudian karboksilase asetil-CoA, dan karboksilasi pirufat atau asam pirufat. Ya. Ini dibuat oleh bakteri usus besar ya. Jadi bakteri dalam usus besar kita dia membuat atau mensintesis ini B7 atau biotin. Kemudian ada B4 atau kolin ya. Di sini bisa ditemukan di kedelai, kacang kedelai, tempe itu juga bisa dalam bentuk lecitin ya dia. Lecitin. Kemudian dia ini kalau bentuk seperti ini ya, amino atil alkohol dengan 3 gugus metil pada atom nitrogen. Nah, itu untuk yang vitamin larut air ya. Ya, ini ada vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, di sini nanti silahkan mau dikerjakan sekarang juga boleh, nanti langsung dikumpulkan di Insiper Classroom ya. Ya ini adalah studi kasus ini. Jadi saat pandemi kan kemarin diminta ya anjurannya untuk mengkonsumsi vitamin D dan juga untuk berjemur. Nah, alasannya apa? Coba Anda cari pustaka yang mendukung, jurnal ya. Apa hubungannya antara vitamin D dengan COVID-19? Ya, hubungannya apa sih sama virus SARS-CoV-2 ini? Kenapa kok bisa mengurangi risiko infeksi? Kenapa? Nanti kalian ketik ya buat di Word, ya 1 halaman aja cukup sih, nggak usah panjang-panjang. Lalu nanti dijelaskan, kenapa sih harus disertai aktivitas berjemur? Ya, kenapa kok nggak mengkonsumsi vitamin D saja tanpa dikombinasi dengan aktivitas berjemur? Nanti silahkan dikumpulkan ya melalui Insiper Classroom. Nanti penilaiannya akan dilakukan melalui Insiper Classroom tersebut. Untuk waktunya itu pengerjaannya sampai minggu depan ya. Jadi tanggal berapa minggu depan itu? 5, 6. Nanti itu batas maksimalnya untuk pengerjaan.
Untuk tugasnya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya bisa dicicil sekarang, mumpung waktunya masih ada ya. Silakan sambil dicari, bawa laptop. Nah ini dibantu temennya yang nggak bawa. Dikerjakan bareng boleh. Nanti tapi kalau ngumpulkan harus ini ya, harus berbeda ya. Masing-masing ngumpulin, boleh dikerjain bareng. Yang online gimana? Bisa mengikuti ya? Bisa, Pak. Ismawati ya. Ismawati ini dari Unhair atau dari mana? Dari Unhair, Pak. Oke. Ya, kita kan sampai 10.50 ya. Bisa lah dicicil dikerjakan sekarang. Boleh. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa sambil ditanyakan ya di forum Zoom ini. Untuk PowerPoint sudah saya share di Instiper Classroom. Mungkin agar efektif kita tutup aja dulu ya Zoom-nya ya. Nanti supaya sinyalnya juga tidak terganggu kalian. Ini silakan kalau mau di screenshot dulu boleh untuk mengerjakan ya, atau nanti lihat atau download di Instiper Classroom juga silahkan. Gitu saja ya untuk kuliah pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, untuk yang belum Makasih, bisa, Pak. nanti coba ini ya, di Instiper Classroom di grup ya, disampaikan. Oke, ini saya tutup ya. Stop share dulu.